Raphinha ke Barcelona, Chelsea gigit jari. Barcelona telah memenangkan perburuan untuk mendatangkan Raphinha setelah mereka menyepakati permintaan harga dari klub Liga Premier Inggris yakni Leeds United. Chelsea juga mengejar pemain sayap itu, tetapi Barcelona telah mencapai kesepakatan lisan dengan Leeds dan nantinya akan segera diumumkan secara resmi dalam beberapa hari ke depan. Xavi sebagai pelatih Barcelona merencanakan perombakan skuad dan mendatangkan Raphinha adalah salah satu dari agendanya. Barcelona diperkirakan akan membayar 71 juta euro kepada Leeds untuk jasa sang winger asal Brazil. Leeds pada akhirnya setuju untuk menerima pembayaran Barca dengan cara mengasur. Karena situasi finansial klub raksasa La Liga itu sekarang tidak memungkinkan bagi mereka untuk membayar secara tunai. Raphinha sendiri ingin mengejar mimpinya bermain di Camp Nou dan karenanya lebih memilih untuk pindah ke Spanyol. Agennya yaitu Deco, mantan pemain Barca yang juga serius mengusahakan kepindahannya. Setelah Barca menyamai tawaran Chelsea, Leeds tidak ragu mengizinkan pemain sayap itu untuk pindah dari Liga Primer. Manchester United umumkan transfer Christian Eriksen pekan ini. Manchester United mulai tancap gas di bursa transfer. Setelah diam selama sebulan, Setan Merah telah mengamankan jasa dari Tyrell Malacia sebagai rekrutan pertama mereka. Manchester United dikabarkan akan mengunci transfer kedua mereka. Nama ex Brentford yakni Christian Eriksen dilaporkan bakal jadi rekrutan kedua Setan Merah. Manchester Evening News mengklaim bahwa Eriksen bakal jadi pemain Manchester United. Transfernya diklaim akan kelar dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, Eriksen saat ini akan memulai proses tes medisnya di Manchester United. Tes medis ini dilaporkan akan memakan waktu lebih panjang dari tes medis pemain baru pada umumnya. Ini disebabkan karena Manchester United harus memeriksa kondisi Eriksen secara menyeluruh karena ia memiliki riwayat penyakit jantung. Namun tes medis ini dikabarkan akan kelar pekan ini, sehingga Eriksen bisa diperkenalkan sebagai pemain baru Setan Merah sesuai jadwal di pekan ini. Resmi, Juventus pulangkan Paul Pogba. Pogba saat ini sedang berstatus free agent. Ia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya yang akan habis di musim panas ini. Namun pada hari Senin kemarin, Pogba resmi mengumumkan kemana ia akan berlabuh di musim panas ini. Ia resmi berpulang ke Juventus. Pada hari ini, Juventus resmi mengumumkan bahwa Paul Pogba resmi kembali ke Turin. Sang gelandang resmi kembali ke Turin dan ia diikat dengan kontrak jangka panjang di Juventus. Ia menerima kontrak berdurasi 4 tahun sehingga ia akan memperkuat Juventus hingga tahun 2026 mendatang. Menurut pakar transfer Eropa yaitu Fabrizio Romano, Paul Pogba menerima penurunan gaji di Juventus. Ia menerima gaji sebesar 8 juta euro per musim di Juventus. Angka ini turun agak drastis dari gaji yang ia terima di Manchester United. Pogba juga menerima bonus sebesar 2,5 juta euro sebagai tanda jadi ia bergabung dengan Juventus sebagai free agent. Paul Pogba sendiri dikonfirmasi menjadi rekrutan ketiga Juventus di musim panas ini. Sebelumnya Juventus resmi merekrut Federico Gatti dari Frosinone dan Angel Di Maria. Harry Maguire jadi kapten Manchester United lagi. Maguire jelas bukan nama yang asing yang memegang jabatan kapten di Manchester United. Musim lalu ia juga sudah dipercayai menjadi kapten. Namun permainannya kerap kali dikritik oleh penggemar maupun media, sehingga spekulasi yang berkembang memintanya untuk mencopot jabatan tersebut. Harapan tersebut sempat paralel dengan kehadiran Ten Hag sebagai manajer baru Setan Merah, namun ternyata ex-pelatih Ajax Amsterdam itu malah mempercayakan jabatan kapten kepada Maguire lagi. Erik ten Hag menyampaikan keputusannya itu dalam konferensi pers jelang laga pramusim antara Manchester United versus Liverpool di Bangkok, Thailand.
Salah satu alasannya bahwa pemain berusia 29 tahun itu sudah terbukti bertahun-tahun menjabat sebagai kapten. Pengamatannya sekilas juga telah membuktikan Maguire adalah sosok yang tepat untuk memimpin tim. Mesut Ozil akhiri kontrak di Fenerbahce. Ozil bergabung dengan Fenerbahce pasca dilepas Arsenal pada Januari 2021. Gelandang berusia 33 tahun itu sebetulnya masih terikat kontrak di klub asal Istanbul tersebut hingga Juni 2024. Tetapi karir Ozil mandek karena kembali bermasalah di Fenerbahce. Ia diskors sejak Maret lalu usai terlibat perselisihan dengan caretaker Ismail Kartal. Segalanya memburuk setelah pemain asal Jerman itu marah-marah ketika ditarik keluar dalam pertandingan Liga Eropa melawan Royal Antwerp pada Oktober lalu. Ozil bakal meninggalkan Fenerbahce setelah hanya tampil 36 kali dengan sumbangan 8 gol dan 3 assist dalam 1,5 musim. Namun pemain berdarah Turki itu berpeluang tetap tinggal di Istanbul. Ia dilaporkan mendekat ke Başakşehir. Pelatih Başakşehir saat ini Emre Belözoğlu adalah direktur olahraga Fenerbahce kala The Yellow Canaries mendatangkan Ozil. Kepindahan ke MLS juga memungkinkan bagi Ozil. Los Angeles FC yang telah memboyong Giorgio Chiellini dan juga Gareth Bale dikabarkan tertarik untuk merekrutnya sejak awal tahun ini. Ousmane Dembele rela potong gaji 40% demi bertahan di Barcelona. Masa depan Ousmane Dembele kini nampak makin menemukan titik terang. Dilansir dari Sport, Dembele kabarnya semakin dekat dengan kesepakatan untuk bertahan di Barcelona. Hal itu terungkap setelah Dembele disebut setuju untuk menandatangani kontrak baru bersama Barcelona. Kesepakatan antara Barcelona dan Dembele itu termasuk menarik mengingat sebelumnya kedua pihak sempat berselisih paham. Agen Dembele bernama Moussa Sissoko sempat menuntut permintaan gaji yang cukup tinggi kepada Barcelona. Adapun Barcelona tidak sanggup untuk memenuhi permintaan tersebut karena kondisi keuangan mereka pun sedang krisis. Perselisihan kedua pihak itu membuat Dembele akhirnya berstatus tanpa klub setelah kontraknya habis pada 30 Juni 2022. Kini Dembele malah tidak bisa mendapatkan gaji yang sesuai dengan harapan sebelumnya. Dengan statusnya sebagai pemain bebas transfer, Dembele akan dikenai aturan baru Barcelona yakni pemotongan gaji sebesar 40%. Kendati demikian, Dembele tetap akan bertahan di Barcelona meski akan menerima potongan gaji sebanyak 40%. Tinggalkan Real Madrid, Luka Jovic resmi jajal Serie A dengan gabung Fiorentina. Lewat laman resmi mereka, Fiorentina menyatakan bahwa Jovic mendapatkan kontrak berdurasi 2 musim atau hingga 30 Juni 2024 mendatang. Fiorentina tak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk memboyong Jovic dari Real Madrid. Namun La Viola menjanjikan bagi hasil 50% dari penjualan sang striker di masa depan. Jovic memang antusias dengan kepindahan tersebut. Bahkan striker internasional Serbia itu rela gajinya untuk dipangkas secara signifikan. Selain itu, Real Madrid juga masih akan membantu membayar sebagian gaji Jovic dalam 2 musim ke depan. Nama Jovic mulai berkibar di Eropa ketika ia menjalani masa peminjaman di klub Bundesliga. Eintracht Frankfurt dari Benfica 2 musim memperkuat Frankfurt. Jovic mencetak 36 gol dari 75 laga. Real Madrid pun sempat kepincut dengan ketajaman yang ditujukan oleh Jovic. El Real memboyongnya ke Santiago Bernabeu pada 2019 lalu dengan biaya sekitar 60 juta euro. Sayangnya karir Jovic tak berkembang di Real Madrid. Ia pun dipinjamkan ke Frankfurt pada paruh kedua musim 2020-2021. Musim lalu ia menjadi bagian dari skuad Real Madrid yang sukses menjuarai Supercopa de España, La Liga dan juga Liga Champions. Beralih ke berita lokal, bekuk PSS, Borneo FC Samarinda tantang Arema FC di final. Pesut Etam berhasil keluar sebagai pemenang berkat gol-gol yang dipersembahkan oleh Empato, Stefano Lillipali, Muhammad Syihran, dan juga Diego Michel.
Berkat kemenangan 4-0 ini, Borneo FC lolos ke final dengan agregat akhir 6-0. PSS Sleman menurunkan susunan pemain yang menarik di laga ini. Tim asuhan Seto Nurdiantoro itu menurunkan 11 pemain lokal pada starting 11 mereka. PSS sendiri gagal membalas 1 gol pun hingga laga usai. Borneo melaju ke final dengan agregat kemenangan 6-0. Mereka siap menantang Arema FC di babak final. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.